Terima kasih saudara, masih Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong. Dan kita masih terus membahas terkait dengan sidang tuntutan kasus penembakan bos rental mobil bersama narasumber saya. Oke, sebelum kita berdialog bersama Prof. Hipnu Nugroho, saya akan ajak Anda untuk mendengar langsung dari ruang sidang pengadilan militer Jakarta. Dengan kaca terbuka. Dan melihat terdakwa satu duduk di kursi pengemudi menodongkan senjata api ke arah kerumunan. Lalu saksi mendengar suara tembakan 1 kali. Mendengar tembakan tersebut, saksi menunduk di samping kanan mobil Brio dan 2 detik kemudian terdengar suara tembakan kembali. Dan saksi langsung lari ke samping Indomaret, masuk ke warung dan bersembunyi di dapur warung tersebut. Dan saat saksi di dalam dapur warung tersebut, saksi mendengar tembakan sebanyak 3 kali. Setelah tidak mendengar tembakan lagi, saksi mengintip dari warung dan melihat mobil Brio, mobil Daihatsu Sigra warna hitam pergi meninggalkan Indomaret. Bahwa selanjutnya saksi keluar dari dapur warung ke depan Indomaret dan melihat saudari Ramli, korban yang masih hidup, dengan merintih kesakitan terkapar di jalan tepatnya di samping Indomaret sambil memegang pinggang kanannya. Saudara Ramli berkata, "Tolong saya, ketembak, panas." Beberapa saat kemudian saksi mendengar ada yang berkata, "Ada yang tertembak satu lagi di Indomaret." Mendengar hal tersebut, saksi langsung masuk ke Indomaret dan melihat almarhum saudara Ilyas Abdurrahman terlentang di Indomaret. Kemudian saksi berkata, almarhum saudara Abdurrahman. Saudara, kita kembali untuk berdialog bersama Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman. Prof, saya akan lanjutkan pertanyaan saya tadi, Prof. Terkait dengan ini sidang sudah memasuki tuntutan. Dan dalam persidangan sebelumnya, terdakwa mengaku melepaskan 5 kali tembakan, yang salah satunya menewaskan korban. Apakah pengakuan ini akan menjadi pertimbangan dalam tuntutan pada hari ini atau bagaimana, Prof? Iya, Mas Mario. Di dalam seorang militer ditanamkan sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebagai bentuk profesionalisme. Sehingga pengakuan ini sebagai bentuk tanggung jawab dia melakukan suatu pembunuhan. Ini luar biasa. Biasanya kan mengelak, tapi di militer karena kemampuan bertanggung jawab, kemampuan profesionalisme, itu dia harus diakui. Dengan demikian, kejadian ini suatu cukup menarik. Pengakuan menembak itu sudah bagian dari pertanggungjawaban dia seorang militer. Dengan demikian kalau kita melihat kadang-kadang ada pertanyaan, militer hukumannya lebih rendah karena sosok militer itu kemampuan yang lebih jauh, kemampuan pribadi itu lebih bertanggung jawab. Dengan demikian ini kita acung jempol bahwa terdakwa mengakui penembakan. Dengan demikian, kalau itu mengakui, saya kira konsep unsur pembuktian di dalam suatu pembuktian itu apakah itu saksi, apakah itu ahli, atau bukti-bukti balistik yang ditemukan dalam suatu penindakan sudah terjawab semua. Saya kira oleh karena itu dalam pembuktian sangat mudah dalam suatu pembuktian. Karena dalam suatu pembuktian itu kalau memang terdakwa nggak ngaku, memang walaupun dalam ilmu hukum pengakuan itu sebagai bentuk asas non-self-incrimination. Jadi kalau memang tidak mengaku, nggak apa-apa, tapi tidak mempunyai nilai. Tapi ini suatu luar biasa, mengaku. Berarti jiwa pertanggungjawabannya kita acungi jempol bahwa dia melakukan kejahatan. Begitu, Mas. Apakah juga mungkin akan, misalkan karena sudah mengaku, dalam arti bahwa kooperatif dalam persidangan, mungkin bisa juga mengurangi tuntutan atau bagaimana, Prof, sebenarnya? Ya, saya kira kalau mengurangi tuntutan atau tidak, nanti tergantung pada majelis hakim. Tapi dalam konsep pembuktian di sini, auditor militer dalam merangkuan suatu pembuktian suatu luar biasa. Karena biasanya pengakuan penembakan itu ada alasan-alasan. Alasan A, alasan B, terpaksa dan sebagainya. Ini tidak, karena sudah 5 ya. Mungkin kalau 1 itu sudah bisa dikatakan memang hanya mencoba. Tapi kalau 5 berarti faktor kesengajaan untuk melakukan pembunuhan itu sangat terbukti. 5 kali tembakan. Dengan demikian sebagai pengakuan ada relevan.
dari tindakan yang dilakukan dengan pengakuan yang bersangkutan. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa terjadi, Mas Mario. Ya. Dengan pengakuan-pengakuan yang terjadi, alasan yang terjadi, bisa juga menjadi hakim akan mempertimbangkan lain. Tapi kayaknya agak sulit. Karena ini nyawa. Padahal ancamannya itu 340. Paling tidak menjadi 20 tahun. Itu paling minim. Tapi paling berat adalah menjadi mati. Oke, Prof. Kalau kita melihat tadi ke ruang sidang, bahwa yang membacakan itu tadi, seperti yang kita saksikan itu ada Auditor Militer 207 Jakarta yang membacakan. Kalau kita berbicara terkait dengan persidangan pada umumnya, apakah memang ini sama saja seperti jaksa yang membacakan atau bagaimana sebenarnya? Kalau dijelaskan. Ya, sama. Jadi kalau kita melihat organ peradilan militer, tadi saya katakan peradilan militer itu bertingkat. Melihat sosok pribadi, sosok kepangkatan. Jadi kalau pangkatnya itu masih perwira menengah ke bawah, bintara, apalagi tamtama, itu masuk peradilan militer. Nah itu. Kalau sosoknya sudah perwira menengah, terkait dengan mayor ke atas, itu peradilan tingkat 2. Mahmilti istilahnya. Ya. Jadi Mahmilti itu merupakan peradilan tingkat pertama bagi yang berpangkat perwira, tapi juga peradilan tingkat kedua bagi berpangkat tamtama sekarang ini. Nah, dengan demikian, siapa penuntut umum? Auditor militer. Kalau kita lihat peradilan umum, ya jaksa penuntut umum. Siapa penyidik militer? POM. POM AD atau POM AL. Kalau ini kasus angkat laut, berarti adalah penyidik POM laut. Dengan demikian, sama seperti hanya subjek hukum dengan atribut yang berbeda. Oke, Prof, kalau kita melihat juga ada tersangka yang berasal dari warga sipil dan juga memberikan kesaksian pada saat persidangan. Apakah mungkin saja ini juga bisa menjadi tolak ukur dalam arti bahwa kesaksian ini juga pada akhirnya mempengaruhi tuntutan walaupun bukan berasal dari anggota TNI sebenarnya? Ya, kalau kesaksian bisa saja kesaksian, asal bukan sebagai tersangka loh Mas Vito. Kalau tersangka sipil, mau tidak mau koneksitas. Ya. Koneksi antara koneksi tunduk pada peradilan mutur dan peradilan umum. Tapi kalau tersangka sipil saya kira seperti saksi yang lain. Apa itu saksi? Adalah menjelaskan, menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami dalam suatu peristiwa yang bersangkutan. Sehingga kesaksian itu mempunyai nilai atau tidak tergantung apa yang ia lihat, apa yang tanda tersebut. Disitulah dia keterangan mempunyai nilai apabila bersesuaian dengan apa yang dilihat, apa yang ditemukan di dalam suatu persidangan. Oke, Prof. Ini sebelumnya dalam sidang ini Akbar Adli tersangkanya mengaku menyuruh Bambang untuk melepaskan tembakan dan ini dikatakan adalah sebuah perintah. Kalau kita lihat bahwa karena memang pangkat yang lebih tinggi memerintah ke pangkat yang lebih rendah, apakah memang ini sebenarnya bisa dikatakan tugas, dilihat sebagai sebuah tugas, ataukah karena memang ini ada korban, ini dilihat sebagai sebuah tindakan di luar tugas sebenarnya? Ya, kita melihat dalam suatu perintah itu adalah tugas atau tidak, kita lihat tujuannya. Kalau itu tujuannya adalah untuk kemanusiaan, tujuannya untuk kaitannya dengan mencegah adanya suatu kejahatan, itu baru perintah. Tapi kalau ini perintahnya untuk melakukan pembunuhan, saya itu bukan perintah, tapi justru malah memerintahkan. Bisa-bisa menjadi suatu tersangka tersendiri, melebar. Ini kalau perintah. Oleh karena itu konsep perintah ini harus jelas. Perintah melakukan tindakan melawan hukum nggak ada. Walaupun suatu perintah bisa melakukan tindakan, tapi paling tidak mengingatkan, ini melakukan pembunuhan, salah, nggak boleh. Tapi kalau perintah untuk menanggulangi kejahatan baru. Nah disinilah saya kira harus dikembangkan lagi seandainya perintah itu apakah perintah terhadap apa. Tapi kalau kita melihat kasus ini, kayaknya perintah untuk melakukan suatu menghabisi Mas. Jadi ya mau tidak mau akan berkembang kalau itu ada perintah dari atasannya. Oke. Pada akhirnya apakah mungkin saja tuntutan ataupun putusan ini bisa juga tidak hanya mempengaruhi bagian dari personil tetapi juga dengan institusinya dalam arti pembinaan dan segala macam, apakah akan berpengaruh sebenarnya, Prof? Ya, Mas Mario, ini yang membedakan peradilan umum dan peradilan militer. Dalam peradilan militer itu ada namanya asas kesatuan komando. Ya. Jadi komando itu menjadikan suatu pilar penting dan asas pimpinan bertanggung jawab. Ya. Dengan demikian, kalau pimpinan bertanggung jawab itu pimpinan lainnya sebagai komandan, sebagai pelatih, sebagai teman, sebagai pamong, sebagai rekan dan sebagainya. Dengan demikian, kalau sampai terjadi ada kejahatan ini, mau tidak mau pimpinan bertanggung jawab. Oke. Atasan yang berhukum. Oke, Prof. Sebelum kita lanjutkan, saya akan ajak kita semua untuk ke ruang sidang terkait dengan
sidang tuntutan kasus penembakan bos rental mobil yang saat ini sedang dibacakan oleh Auditor Militer 207 Jakarta. Rizky Agam Saputra, pekerjaan wira swasta, tempat tanggal lahir Jakarta 29 April tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Taman Raya Rajek, Blok J 12/4 RT 015/005 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di depan persidangan, saksi 2 menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut, bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, bahwa pada tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB, Saudara Ajat Supriyana, saksi 18, datang ke CP Makmur Jaya Rental Mobil untuk menyewa mobil Brio warna oranye Nopol B2696 KZO selama 3 hari dengan alasan untuk menjemput orang tuanya di daerah Sukabumi. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, abang saksi atas nama Saudara Agam Muhammad Nasaruddin, saksi 1 memberitahukan bahwa mobil Honda Brio warna oranye berada di Padenglang dan 2 unit GPS sudah dicopot dan tidak aktif, dan hanya tersisa 1 GPS yang aktif. Mendengar hal tersebut, almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman memerintahkan untuk mengejar mobil Honda Brio tersebut. Selanjutnya, saksi dan tim berjumlah 7 orang berangkat dengan menggunakan mobil Mitsubishi Expander warna putih menuju Pandeglang. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB, saksi dan tim sampai di daerah Padenglang dan bertemu dengan mobil rental yang dirental oleh saksi 18 di daerah Jalan Saketi Padenglang. Kemudian almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman langsung menghalang mobil Honda Brio tersebut dan saksi beserta tim semua turun dari mobil. Selanjutnya almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman bertanya kepada orang yang membawa mobil Honda Brio, dapat mobil dari mana mobil Brio ini? Penumpang yang duduk di depan tepatnya di samping supir langsung menodongkan pistol kepada almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman. Saat itu di belakang mobil Honda Brio ada mobil Daihatsu Sigra warna hitam, dan saat itu mobil Honda Brio langsung kabur, akan tetapi mobil Daihatsu Sigra warna hitam sengaja mundur dan menabrak tim rental, yaitu Saudara Muhammad Isra saksi 3, sehingga terjatuh. Lengan kiri saksi 3 terlindas belakang mobil Daihatsu Sigra dengan luka lengan kanan serta tulang jari manis terkilir. Setelah itu mobil Honda Brio kabur. Melihat mobil tersebut kabur, saksi dan tim tetap melakukan pengejaran, akan tetapi sambil memikirkan cara mengambil mobil Honda Brio yang telah salah satu penumpang mobil di Honda Brio tersebut memiliki senjata api. Bahwa selanjutnya saksi dan tim dengan menggunakan GPS yang masih hidup, tim mengecek keberadaan mobil Honda Brio, dan saat itu mobil tersebut mengarah ke Pantai Carita sampai ke Pantai Anyer. Kemudian saat itu saksi dan tim melihat melalui GPS bahwa mobil Honda Brio tersebut berhenti sekitar Pantai Sambolo Anyer sekitar 15 menit sampai dengan 20 menit. Bahwa melihat kondisi tersebut, saksi dan tim meminta pendampingan ke Polsek Cinangka. Sesampainya di Polsek Cinangka, almarhum Saudara Ilyas Abdurrahman laporan dan menceritakan kronologi bahwa saksi dan tim dari rental mobil dan mobil di rental tersebut dibawa oleh orang yang membawa senjata api. Karena
petugas piket berpikir saksi dan tim dari Lessing sehingga tidak mau. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dan tim dari Lessing, kami ulangi, tim dari rental tidak mau. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dan tim menyampaikan bahwa saksi dan tim dari rental mobil sambil menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan seperti BPKB, STNK, kunci serap, dan identitas penyewa. Akan tetapi petugas Polsek Cinangka menolak. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman menawarkan imbalan uang kerja untuk mendampingi saksi dan tim. Kemudian petugas Polsek Cinangka tersebut menghubungi Kapolsek dan saat itu petugas mengatakan bahwa tidak bisa mendampingi. Namun petugas Polsek Cinangka memberikan saran kepada saksi dan tim untuk mengejar mobil sendiri. Dan ketika sudah diambil, barulah dibawa ke Polsek Cinangka. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman menjelaskan bahwa yang membawa mobil tersebut membawa senjata api, akan tetapi petugas tersebut menjelaskan bahwa mobil tersebut hanya bohongan. Bahwa setelah petugas Polsek Cinangka menolak, saksi dan tim mengecek kendaraan mobil Honda Brio tersebut dan saat itu mobil Honda Brio tersebut sudah jalan kembali. Melihat hal tersebut, saksi dan tim melanjutkan perjalanan untuk mengejar mobil Honda Brio. Bahwa saat di daerah Cilegon mobil Honda Brio tersebut masuk jalan tol, kemudian saksi satu meminta bantuan dari grup WhatsApp Army dan akhirnya dibantu oleh 3 unit mobil, yang mana 1 unit mobil menjaga di tol Cikupa, 1 unit mobil menjaga di tol Balaraja, dan 1 mobil menjaga tol di Cikande. Bahwa setelah melihat GPS dan mobil Honda Brio tersebut melewati tol Cikande, 1 tim Army membantu saksi dan tim melakukan pengejaran. Kemudian saat mobil Honda Brio sudah berada di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak, saksi dan tim menunggu bantuan dari tim Army, dan setelah sampai saksi dan tim serta tim bantuan dari Army menghampiri mobil Honda Brio tersebut. Saat itu saudara Ilyas Abdul Rahman menyuruh saksi untuk memvideokan kejadian tersebut karena apabila diperlukan untuk bukti, saksi dan tim memiliki video kejadian tersebut. Bahwa pada saat sampai di mobil Honda Brio, saksi dan tim menghadang mobil Honda tersebut dari belakang mobil Avanza, mobil putih. Sedangkan dari belakang Indomaret dari samping Indomaret, orang yang menodongkan pistol ke arah saudara Ilyas Abdul Rahman di Seketi Padanglang sudah diamankan oleh tim Army, dan saat itu saksi dan tim menyuruh kepada orang yang tersebut untuk membuang senjata api tersebut. Akan tetapi ketika orang tersebut sudah di dekat, ternyata senjata api tersebut sudah tidak ada lagi pada orang tersebut, melainkan di mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Kemudian pelaku yang ada di dalam mobil Daihatsu Sigra tersebut mengarahkan pistol ke arah saksi dan tim, dan tanpa ada peringatan, tembakan ke arah pelaku langsung mengarah tembakan pistol sebanyak 4 kali ke arah saksi dan tim.